penyelesaian masalah sengketa pemilu yang diselesaikan dengan cara arbitrase. Arbitrase dalam sengketa pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan bermartabat. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu tak luput dari potensi sengketa yang dapat menghambat kelancaran dan kredibilitasnya. Dalam konteks ini, arbitrase mengemukakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan mekanisme peradilan umum. Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 1 Angka 1. Landasan hukum arbitrase di Indonesia tersusun atas beberapa sumber, yaitu Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lex spesialis yang mengatur secara komprehensif tentang arbitrase di Indonesia. Undang-undang lain yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan juga dapat menjadi rujukan dalam penerapan arbitrase, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengatur secara detail tata cara pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Peraturan Badan Arbitrase Nasional atau disebut juga dengan BANI sebagai lembaga arbitrase terkemuka di Indonesia juga memiliki peraturan internal yang mengatur prosedur dan biaya arbitrasi di BANI. Ada beberapa jenis arbitrase yang dikenal, yaitu arbitrase institusional. Jenis arbitrase ini menggunakan lembaga resmi yang memang bertugas untuk menyelesaikan konflik melalui jalur arbitrase. Contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, yaitu PAPMI, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yaitu Basarnas, dan lain-lain. Lembaga ini memiliki prosedur yang sendiri mengatur proses para pihak yang bersangkutan. Namun masing-masing lembaga tidak menutup mata bahwa jika para pihak yang bersangkutan telah menyepakati prosedur lain, ini juga dapat digunakan. 2. Arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ini juga dikenal sebagai voluntary arbitration. Metode ini memang terbentuk secara sukarela dan tidak memerlukan perjanjian arbitrase yang formal. Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh para pelaku bisnis berdasarkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keuntungan penerapan arbitrase. Penerapan arbitrase dalam sengketa pemilu menawarkan beberapa keuntungan signifikan, antara lain yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas, yaitu proses arbitrase umumnya lebih cepat dan hemat waktu dibandingkan proses peradilan di pengadilan umum. Yang kedua yaitu keahlian dan netralitas. Arbiter dapat dipilih berdasarkan keahlian dan pengalamannya dalam bidang pemilu, sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan objektif. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, yaitu sifat rahasia proses arbitrase dapat menjaga privasi para pihak dan informasi sensitif yang terkait dengan sengketa pemilu. Yang keempat yaitu finalitas dan keberlakuan. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum yang kokoh. Tantangan dan pertimbangan penting. Namun, implementasi arbitrase dalam sengketa pemilu juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Di antaranya yaitu yang pertama, ketidakpastian hukum. Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan arbitrase dalam sengketa pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan prosedur. Yang kedua yaitu kapasitas arbiter. Ketersediaan arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman memadai dalam bidang pemilu masih terbatas. Yang ketiga, pembiayaan biaya arbitrase, terutama jika melibatkan arbiter internasional, dapat membebani para pihak yang bersengketa, khususnya pihak-pihak yang kurang mampu. Yang keempat yaitu kontrol publik. Sifat rahasia proses arbitrase dapat memicu kekhawatiran terkait akuntabilitas dan transparansi penyelesaian sengketa pemilu. Contoh kasus arbitrase, kasus sengketa penghitungan suara pada suatu pemilihan umum antara Partai A dan Partai B memiliki kandidat yang berkompetisi dalam suatu daerah pemilihan.
Setelah penghitungan suara, Partai A mengklaim bahwa mereka telah memenangkan pemilihan dengan perbedaan suara yang sangat tipis. Namun, Partai B menolak hasil tersebut dan mengajukan sengketa arbitrase. Arbitrase menentukan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam proses penghitungan suara yang mempengaruhi hasil akhir. Dengan demikian, arbitrase memutuskan bahwa Partai B harus dinyatakan sebagai pemenang pemilihan. Baiklah, kesimpulannya adalah dengan mempertimbangkan peluang dan tantangannya, arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang bermanfaat. Namun, untuk mengoptimalkan potensinya diperlukan upaya komprehensif dan terencana meliputi. Yang pertama, membangun regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penerapan arbitrase dalam sengketa pemilu. Yang kedua, meningkatkan kapasitas arbiter melalui pelatihan dan sertifikasi hukum di bidang pemilu. Yang ketiga, memastikan pembiayaan yang terjangkau bagi para pihak yang bersengketa melalui skema subsidi atau dana bantuan hukum. Yang keempat, menjaga transparansi proses arbitrase dengan mekanisme publikasi putusan dan akuntabilitas arbiter yang memadai. Lalu, arbitrase menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang menarik dengan berbagai keunggulan, seperti efisiensi, fleksibilitas, dan finalitas. Meskipun terdapat keterbatasan tertentu, arbitrase dapat menjaga pilihan yang tepat bagi para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan terjaga kerahasiaannya. Dengan penerapan yang tepat dan bertanggung jawab, arbitrase dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa pemilu yang adil, efisien, dan akuntabel, sehingga memperkuat integritas dan akredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kami apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.